akhir hidup. Nanti kita tersebut untuk pembuka pada untuk kagem mecah sepining swasana badhe katur seni tari gambyong ingkang katindakaken dening Ananda Putu Gita dan Ananda Nadine Sugeng Marseni.
luar biasa sekali. Hari ini yang sangat kami hormati, Tari Gambyong adalah merupakan gambaran puncak feminitas seorang remaja yang ibaratnya kalau pada saat cantik-cantiknya, puncaknya cantik-cantiknya. Makanya kalau di transport ini adalah sebagai gambaran puncak feminitas atau dipakai untuk tari campuran. Baiklah Bapak Ibu, Mas Bapak Ibu, hari ini semuanya pada hadir dalam rangka mengikuti jalannya acara pelatihan seni Tamas Sugeng. Menginjak acara berikutnya adalah nyanyikan lagu Indonesia. Untuk kepada beliau yang bertugas menjadi diskusi tempat dan waktu kami berjalan. Terima kasih, dimohon untuk berdiri. Kepada beliau Ibu Isi, juga terima kasih telah bersedia untuk melaksanakan tugas menyanyikan Indonesia. Acara berikutnya pembacaan doa yang dipimpin oleh Bapak Kanjeng Raden Aryo Temenggung Sutimor Sobijoyo SD. Kepada beliau Bapak Kanjeng Raden Aryo Temenggung Sutimor Sobijoyo SD, dipersilakan tempat dan waktu. Semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Halo. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Rahayu. Bapak Ibu yang kami hormati dan yang hormat para pejabat pada hari ini, ada dari Dinas Tenaga Kerja, dari Koramil, dari Kecamatan Kepanjeng, dari Polsek Kepanjeng. Sebenarnya kami juga mengundang dari Dinas Pendidikan. Ini tadi saya tanya ada yang mewakili, terus dari Dinas Pariwisata. Tolong saya nanti ada siang. Mohon izin Bapak Ibu, karena yang hadir di ruangan ini tidak semuanya beragama Islam, tapi saya yakin jenengan orang Jawa, minimal jenengan tinggal di tanah Jawa, walaupun taruhlah yang dari luar Pulau, karena pagi ini ada peserta kita yang dari Tarakan, Kalimantan Utara, karena melihat YouTube kita, karena kita semua orang Jawa dan tinggal di tanah Jawa. Mohon izin kami doanya pakai doa Jawa, tidak pakai doa asing atau doa Dayak. Bagi yang tidak berkenan dengan doa Jawa, silakan berdoa dengan
kemampuannya masing-masing. Bagi yang berkenan nanti menjawab doa kami dengan kata rahayu. Monggo kita wiwiti sesarengan. Ini juga menurut saya juga sangat berharap dengan adanya ketua generasi anti narkoba nasional. Kita berharap nantinya kegiatan ini menjadi inspirasi untuk anak muda daripada kena narkoba. Ini kegiatan yang positif dan cepat itu nih. Monggo kita wiwiti doa itu. Kanjeng Sur yang yakin suci, yang adipati noto Jeningrat, yang panji pulang jiwo, yang putri Proboretno, rahayu saking sumat. Duh miri semoro, ini kaki semoro, duh itu berdiri bopangkos, rahayu saking sumat. Kalau saya pas, barangan ini yang mengkau kalau dengan pelatihan apa-apa kagum jauh puluhan mustarakan budaya penuh mungkin menyampaikan prosedur tansah kesempatan inisian menipati proses lantaran kami berikan berteman alam yang semua hal menentukan pada politik akan menyampaikan prosedur tansah kesempatan menyampaikan sabun jatuh-jatuh kalau tak bilang buku-buku yang semua hal menurut perawatan dari itu kasih jalan yang semua hal latih sekarang yo rojo romoyo ayu yo marani romoyo ayu yo siropo siro ayu yo midoso sodoyo ayu yo kaito yo yo sioto yo yo sikomo sio yo Gusti ingkang kawitan ingkang pungkasa yo Gusti ingkang menang paring kerja yo Gusti ingkang perbawangan dados karejan yo Gusti ingkang tansah kesampan kula sirna yo Gusti Raja Rajane Bawana menawi wonten patebluk mugi panjenengan dadosaken luhur wekdal luwi mugi panjenengan paringi waras menawi kirang mugi panjenengan cekapi menawi wonten kasangsayan mugi panjenengan cari dalam sanipun menawi wonten mengsah mugi panjenengan dadosaken menawi wonten raos candala mugi dadosaken welas asih menawi wonten omong mugi panjenengan cari dalam sanipun yo Gusti namung dhateng panjenengan kawula ngabekti lan manembah yo Gusti namung dhateng panjenengan kawula tumpang turut sabdo dikedahi tindak tanturan pangucap kawula yo Gusti mugi tansah pinanjang sedya kawula anggen kawula ngawunaken latihan natah sini wae Indonesia menika lagi bimbing dengan Islam yo Gusti mugi tansah pinanjang sedya kawula Pengiran senderakan sedaya momoro sepertolan sengko tumbuh dan kiran bimbing karakter mongko saged nampak rancak ing sampo yo Gusti mugi tansah pinanjang gesang kawula ing kawula oh ilahe sekarang
berkehendak mencurahkan anugerah untuk kita semua. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Rahayu. Rahayu. Kepada beliau Bapak Raden Aryo Tumenggung Timor BSD MM diucapkan terima kasih telah memimpin doa sahabat ini. Kata editor tersebut menyukai editor sambutan dengan berikan datang Ketua Penyelenggara dari Komisi Ibu Nimas Tumenggung Nani Martia SPP. Alasan kau menjelaskan dari Ibu Nimas Tumenggung Nani Martia SPP. Panggil langsung ke Semarang Tumenggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu satu. Rahayu. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, Bapak Agus Lesiawat APN. Yang kami hormati Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Bapak Dr. Muslim Mandu Hamaton dan MP. Yang kami hormati Pembina Yayasan Rakyat Prasojo Bapak Sudatung dan Nusinoto S. Yang kami hormati pula pelaku dan pengamat seni budaya Bapak Kanjeng Raden Aryo Dwi Indro Tito SHM. Yang kami hormati pula Kepala Dinas Tenaga Kerja Bapak Budi. Yang kami hormati pula Bapak Camat Kepanjen, Bapak Yatono SHM SD. Kemudian yang saya hormati pula Bapak narasumber yaitu Bapak Dr. Andes Sumitno dan Bapak Singkatman serta peserta seni tata sungging dan juga seluruh hadirin yang kami muliakan. Tak lupa kami mengucapkan banyak terima kasih terutama kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang yang telah memfasilitasi kami dengan gratis tanpa dipungut biaya. Itu ya Bapak, mau tepuk tangannya mana? Jadi kita difasilitasi tanpa dipungut biaya sesen pun. Kami sangat berbangga dan sangat berbahagia kami bisa melaksanakan giat ini. Kerjasama ini terselenggara oleh Yayasan Rakyat Prasojo dan Sanggar Honolaras. Kebetulan saya ada di Sanggar Honolaras, yaitu hari Kamis 12 sampai 13 Februari tahun 2026. Semoga giat ini menjadikan penyulut semangat kami untuk tetap mempertahankan budaya warisan nenek moyang kita. Adapun tujuan daripada kegiatan ini antara lain menjaga dan melestarikan budaya khususnya seni tata sungging. Yang kedua, rasa memiliki dan tanggung jawab kami sebagai anak bangsa untuk mempertahankan warisan budaya leluhur. Yang ketiga, mengenalkan seni tata sungging kepada generasi muda kita agar mereka tidak kehilangan jati diri mereka. Dengan adanya pelatihan tata seni sungging ini,
Saya berharap nantinya bisa bermanfaat, berkembang, dan menjadi mahakarya yang luar biasa dan menghasilkan rupiah. Itu harapan saya itu ke depannya. Dan tadi lupa saya sebutkan, di sini juga ada teman seni saya yang senior, yaitu Pak Dalang, namanya Pak Eko. Terima kasih Pak Eko, supportnya juga bergabung. Juga Pak Eko pinaraknya jeung mawon niku teman kita sedaya monggo. Juga Pak Dalang senior juga yang menjadi MC itu Pak Marsudi ST. Itu juga teman saya. Beliau menyempatkan diri untuk mensupport kegiatan kita. Demikian tadi sekilas sambutan dari kami selaku Ketua Panitia Penyelenggara Seni Tatang Sungging. Dan juga hampir lupa ini saya ucapkan kepada seluruh kerabat kerja kepanitiaan yang sudah membantu pelaksanaan kegiatan ini sehingga kegiatan ini dapat berjalan lancar sesuai dengan yang kita harapkan. Demikian sambutan dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Santen parutan klopo tekap semanten atur kawula. Rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Nani yang sudah memberikan sambutan dan bersusah payah menjadi ketua penyelenggara dalam pelatihan seni Tatang Sungging. Sambutan selanjutnya kepada Bapak Kanjeng Raden Aryo Dwi Tito Indra Tito, pelaku dan pengamat seni budaya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, salam sejahtera, rahayu. Yang kami hormati Bapak Ketua Pak Prasojo, Pak Supremo, sahabat saya, Bapak dari Dinas Ketenagakerjaan yang mewakili, terus Bapak Kapolsek yang mewakili ya, dari Pak dan Ramil yang mewakili, teman-teman Bondowaras, Bu Nani, dan teman-teman pegiat budaya. Pada kesempatan ini kita mengadakan acara pelatihan menata wayang ya. Dalam hal ini ada, ini saya lihat ada generasi cilik juga ya. Kelas berapa nih? Kelas 5, luar biasa. Ini juga ada kecil-kecil juga. Ini suatu kebanggaan bagi budayawan yang ada di Kabupaten Malang khususnya. Ini merasa bangga ada yang mengikuti dari generasi anak-anak, kaum muda dan lain sebagainya. Kegiatan-kegiatan seperti menata wayang, kegiatan seni-seni yang lain tentang uri-uri budaya, khususnya budaya Jawa ini patut dilestarikan, diuri-uri. Namun di sini saya masih melihat kurangnya perhatian. Ini kurangnya perhatian secara masif ya, baik itu dari masyarakat secara umum maupun dari pemerintah masih kurang. Nah ini saya ingin mendorong, saya sebagai tokoh budayawan di Kabupaten Malang ini ingin mendorong agar ini diperhatikan, karena ini kegiatannya positif. Kita mencetak manusia untuk belajar seni, khususnya menata wayang. Ada dalang, ada penata wayang. Nah,
Nah, ini semakin banyak penata wayang, otomatis wayang ini bisa lestari terus di kemudian hari. Ini harapan yang paling utama bagi kami penggiat budaya. Selanjutnya mudah-mudahan juga kegiatan ini bisa terus berlangsung ya, mungkin di lain tempat atau di lain waktu untuk diajarkan terus tentang kegiatan menata wayang maupun seni budaya yang lain, warisan leluhur budaya Jawa leluhur kita. Jadi seperti itu saya kata-kata sambutan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Masuk Semanggung, masuk Bapak Ibu. Betul dan itu mati itu digunakan manggung ngajak tertentu jadi sejarah wayang. Betul radio Bapak Kamera Teknologi Khusus Timur Sopir MM tempat yang kami persilakan semua. Rahayu. Matur nuwun kagem beberapa acara yang kami memberikan waktu untuk sedikit bercerita tentang sejarah wayang. Barangkali banyak di antara kita yang belum tahu tentang sejarah wayang. Tapi sebelum saya menyampaikan sekilas tentang sejarah wayang, karena kalau saya sampaikan penuh tentunya nggak cukup 2 jam, kita sekilas saja. Sebelum saya menyampaikan tentang sejarah wayang, kami atas nama organisasi Ketua Umum Yayasan Rakyat Prasojo mengucapkan terima kasih kepada Kanjeng Raden Aryo Dwi Indro Tito Cahyono dan juga beliau Ketua Federasi Anti Narkoba Nasional, karena kegiatan ini selain swadaya kami, beliau yang turut mensponsori, sehingga nanti untuk motivasi peserta nanti diharapkan Pak itu foto bareng dengan peserta dan juga dari Mustika dan Dinas Tenaga Kerja. Mohon tepuk tangan untuk Pak itu karena sponsornya. Seperti yang kami sampaikan di grup peserta, ini gedung ini adalah pendopo ini adalah pendopo rakyat. Yang harus memakai siapa ya? Kita semua rakyat. Ini milik rakyat. Pemerintah itu pengelola. Sehingga kami ucapkan terima kasih kepada Kepala Dinas Pendidikan. Ini free, pendopo free, meja kursi free, soundnya free walaupun nyangget-nyangget. Kelasnya dinas soundnya medeni. Ini harus direvisi sebenarnya. Dan peserta hanya dibebani bahan kulit saja. Dan nanti hasil karya bisa dibawa pulang. Sementara kebutuhan lain non-sewu makan siang 2 kali hari ini dan besok. Terus honor dulu 2 orang 2 hari. Terus ini semua ditanggung oleh panitia. Dan sebenarnya matur nuwun Pak Yir, karena memang ini kan harus sampaikan gitu, karena saya sebagai penggiat budaya itu prihatin. Pemerintah kita itu kurang begitu care terhadap budaya, ini nyata. Tapi kalau untuk acara kegiatan ajaran gayung, kamu duit dia enak-enak, bangsa durhaka kita ini. Sebenarnya dengan saya ingin mengundang banyak pejabat, ada Kepala Dinas Tenaga Kerja, ada Kepala Dinas Pariwisata, ada Kepala Dinas Pendidikan, saya sangat berharap nantinya hasil karya dari peserta ini yang terbaik itu kita lelang. Kita lelang uangnya untuk kegiatan budaya. Tapi itu jelas yang diundang Ratu Sorawu. Akhirnya acara lelang kita tiadakan. Keinginan saya nanti
hasil karya yang terbaik itu dipajang di kantor terkait gitu untuk kebanggaan maksud saya. Saya pernah mengadakan ini waktu saya mengadakan kongres internasional kebudayaan Jawa. Waktu itu yang namanya dari lelang gitu. Karena waktu itu biayanya mencapai miliaran. Kali ini biayanya hanya sekian 10 juta saja. Kami sampaikan tentang sejarah wayang sekilas saja. Wayang ini asli Jawa. Karena kami organisasi Yayasan Rekan Prasojo ini adalah lembaga pengkajian, pelestarian dan pengembangan budaya Nusantara. Apa yang kami sampaikan bisa untuk rujukan. Sehingga kami pernah jadi rujukannya UGM ketika bicara keilmuan. Kami bukan organisasi aliran kepercayaan, kami bukan organisasi seni budaya. Kami adalah ilmu kajian, keilmuan. Sehingga yang kami sampaikan bisa merujukan. Jadi menurut penelitian Profesor Dr. Hasil dari Belanda dan Profesor Dr. Salianti Sulaiman, wayang asli Jawa, bukan dari India. Ini wayang sudah ada mulai tahun 1500 tahun sebelum Masehi. Sehingga wayang saat ini sudah berusia kurang lebih 3526 tahun yang lalu. Itu wayang. Banyak yang nggak paham kan, banyak yang mengira wayang sekiranya dari India. Wayang asli Jawa. Dan 1500 tahun sebelum Nabi Isa lahir, wayang sudah ada. Nah, perkembangan wayang terus terjadi dinamika, termasuk ada masa kerajaan Kauripan juga disebut. Dan wayang dulunya awalnya merupakan sebuah sarana ritual. Bagaimana manusia berkomunikasi dengan Tuhannya. Dan wayang juga merupakan bentuk ilmu psikologi. Beberapa tahun yang lalu sempat saya diminta jadi dosen tamu di UB bicara psikologi. Salah satu kemerosotan bangsa kita, termasuk mohon maaf Indonesia itu negara koruptor nomor 1 Asia. Karena psikologi kita tidak pernah dikembangkan. Ilmu psikologi kita ini pun diiakan waktu itu bukan psikologi UB. Selama ini psikologi kita yang dikembangkan itu hanya dari Eropa yang dikembangkan. Bicara psikologi, wayang bicara psikologi juga. Ketika bicara ilmu psikologi Barat, hanya bicara protagonis, antagonis, black and white. Bicara Timur Tengah juga hanya bicara hak dan batin, salah dan benar, sama dengan Eropa, black and white. Bicara Cina sama psikologinya, tapi Jawa tidak. Psikologi Jawa ini sangat komprehensif. Sehingga salah satu bangsa yang terpuruk karena psikologi kita tidak dikembangkan, padahal di wayang ada banyak koruptor juga disebut. Menurut saya termasuk ketika perekrutan PNS, TNI, Polri, psikologinya yang dipakai psikologi Barat, nggak pernah pakai psikologi bangsa kita sendiri. Saya kasih contoh menurut saya. Kalau kepengen tangkap, karena di Pak Agus tangkap penjenengan di namanya Agus Cahyo kan yang Jowo. Nah, kalau pengen tangkap penjenengan, Bu Linda tolong mic-nya Bu Linda. Bapak Kapten Agus Cahyo. Asli pundi Pak Agus? Asli Panjen. Asli Panjen. Oh, oke. Remen wayang. Jujur mawon, remen apa? Remen wayang mboten? Remen. Ten ruang tamu pun enten nun sewu wayang. Betul-betul. Jenengan remen apa nek wayang karakter jenengan? Karena biasanya orang pajang wayang di ruang tamu itu pasti sesuai karakter yang dia sukai. Kresna, bijaksana. Nggih. Sakniki kula takut jenengan. Kresna niku bolong kiwa apa bolong tengen?
Bola kiwa apa bola kanan? Tangan. Bola kanan. Kresna belum tentu bola kanan. Kantor lakone Pak. Ketika pada lakon saya terkait dalam, ayo Kresna bola kanan bola kiwa. Bisa kiwa bisa tengah. Nah, ini soalnya wis bocorannya. Nek gak iso jawab aku kan saya pernah ngobrol dengan Dara. Cerita apa? Gak biar kok pintar-pintar apa. Kalau kantor ini apa bedanya Arjuna kali Janaka? Gak bisa jawab. Dalam ngomong pinter tak takoni apa bedanya Arjuna kali Janaka? Gak bisa jawab. Kresna niku lihatlah koni. Bisa bola kiwa bola tengah. Ketika pada lakon Wahyu Topeng Wajo, kalau mboten dalam Pak. Tapi saya belajar karena wayang itu psikologi sebenarnya. Kresna ketika Wahyu Topeng Wajo itu bola kiwa Pak. Wong sing paling bejat Pak. Kenapa? Karena dia lupa kebijaksanaannya. Demi anaknya dia rela lakukan sesuatu yang tidak benar. Anda pertanyaan Pak. Ini kamu lebih Pak Tentara. Asli pundi Pak? Asli Panjen. Pak Panjen lebih Pak Sugiono. Nek didadekne loro Sugih kali ono Sugih. Nek dadekne telu Su kali ono. Su niku sae. Gini ku apa niku saya pun siap sedia. Ono dalam situasi apa? Jenengan memang banyak kan? Kamu Pak, tapi tidak paham. Oh, enggak paham. Minimal sermon. Ya. Nggih. Tokoh wayang sing jenengan senengin apa? Arjuna. Arjuna. Nah, saiki kula tanggap Arjuna niku bola kiwa apa bola tengah? Tangan. Oke, karena jenengan sudah terjadi mindset psikologi. Kalau yakin kedal tes psikologi jenengan dari tentara ini lebih pakai psikologi Eropa. Ya. Kadang nggih sami. Arjuna niku nggih bola kiwa nggih bola tengah. Saat ini wau kan kalau keceplosan ngomong, enten dalam ngomong pinter tak takoni apa bedanya Arjuna kali Janaka gak jawab. Saat ini tentara, kota ngerti. Ngertos bedanya Arjuna kali Janaka? Tidak paham. Enggak paham. Ya. Jadi nek tentara biasanya disenengi itu ngapunten ketika bicara bela negara. Ini terserah Tripomo. Ada tiga. Tapi saya nggak sepakat dengan satu. Yang pertama, itu Kumbo Karno. Kumbo Karno itu dia tidak peduli. Kakaknya Rahwono itu salah pembenar. Tapi ketika ada orang yang menginjak tanah air itu saya siap mati. Ini harus hukumnya seorang tentara. Gak peduli kakak saya benar bersalah, Rahwono. Tapi siapapun yang menginjak tanah air itu saya siap mati. Nah itu tentara kejadian apa? Sehingga saya beberapa kali diajak ngobrol dengan saya nanti bilang kalau dari angkatan laut itu Jenderal Gunung Sopati, kalau dari angkatan darat itu Pak Junias Tobing. Saya menyampaikan itu ketika bicara persenjataan Majapahit pada abad ke-13-14 ini sudah memiliki mesin meriam yang canggih. Yang meriamnya itu sumbu. Sementara pada waktu Eropa baru kenal meriam lantang. Setelah itu semua digobrok-gobrok sih. Kita sudah canggih, tapi kenapa keturunannya saya pada bodoh-bodoh? Banyak kemunduran bangsa ini. Kami Jenderal Arjuna. Jenderal Arjuna kan Janaka apa? Masa Janaka itu masa muda.
Harjuna itu mas ketua. Nek jenengan kemudian kalau men Harjuna apa jeneng? Harjuna. Harjuna itu saking tembung Herjanjuno. Her itu air, Juno dalam tempayan, air yang tenang. Nek jenengan seneng Harjuna kudu apa? Tiange tenang. Boten kaya Janaka niku tasih napa istilahipun pun kadang-kadang sih emosional. Nah, Harjuna itu juga bolo tentu tergantung lakon. Ketika bicara lakon menurut saya Pak Eko Dalan, itu cerita Parang Bilung itu cerita apa? Eko Loyo Pak Gunadi. Lakon itu Pak Janaka itu sak bejat-bejate wong lanang. Soalnya apa? Ya Mbak ini Pak nggih. Karena kepingin Altiko ampal di tangannya Bambang Eko Loyo. Niki diperjuang. Ditemplek nih teng dijene Harjuna. Sehingga Harjuna sak gandeng-gandeng kaya apa tangane sithik, tangane 11. Bejate maling apa? Wis tangane Bambang Eko Loyo iki perjuang, nggih lho. Wis Bambang Eko Loyo niku sedo meninggal gugur. Putrine suami istrinya Dewi Anggraini ini lajeng di pek bojo. Memang bejate wong lanang to niku. Dan kita harap di ruangan ini tidak ada yang meniru itu. Wis sing lanang dipateni. Gitu. Sing lanang dipateni bojone karepe dipek. Lajeng ditumpah. Cukup cerita ini di Timur Tengah saja, di sini jangan ada. Jadi kalau cerita Timur Tengah saya bisa menyebutkan lebih dari 10 saya. Cerita Timur Tengah yang menceritakan sing wedok dipateni. Menurut saya bojone dipateni, dulure lanang dipateni, bapake dipateni, sing wedok ditumpahi. Saking dendame sing wedok napa? Akhir diracun mati. Cerita itu jangan ada di bangsa kita. Dan nek jenengan remen Harjuna, iki kata Pak sing natah Harjuna. Nah, mungkin yang pun dados cuci dengan tembung. Nah, kembali ke tema kita tadi, sejarah wayang. Wayang asli Jawa. Wayang di situ ada ilmu psikologi. Kalau seandainya dikembangkan, termasuk di tenaga kerja, dinas tenaga kerja. Kalau ingin itu kalau beberapa tahun yang lalu kalau ngenten ke seminar luar pengantin teng Pendopo Desa Mojosari. Kenapa saya mengadakan itu? Karena saya prihatin. Kabut malam itu angka perceraian nomor 2 se-Indonesia. Karena ada titipan Pak Bapu waktu itu Didik Dinas Tenaga Kerja suruh nampilkan. Walaupun akhirnya menjadi kacau sebenarnya. Karena angka perceraian itu bukan sekedar pekerjaan. Ada hal lain, tapi tidak saya di sini karena mungkin terasa benar. Wayang asli Jawa mulai berkembang sampai saat ini, sehingga di Jawa orang yang mengetahui wayang bahkan senang itu mulai kali. Tapi kalau di India wayang hanya dikenal oleh kalangan sastrawan saja. Penelitian Profesor Dr. Hasil dan Profesor Dr. Salianti Sulaiman saat ini dikuatkan lagi oleh penelitiannya Santo Sababia yang menemukan data Universitas Nalanda yang ada di India itu adalah cabang dari Sriwijaya. Kalau ngerti kalau cekap luwih, nanti ini enten sing kirang jelas nggih. Monggo, karena kita lembaga kajian. Di setiap Sabtu malam kita ada kajian sekaligus rekaman. Untuk apa? Mencerdaskan dan menyadarkan bangsa itu. Kita jangan sampai meniru Mesir. Mesir saat ini dengan presiden yang baru tersadarkan ketika Mesir sudah hancur. Karena bangsa Mesir mengkhianati leluhurnya, bahkan leluhurnya sendiri dihujat. Saat ini Mesir menjadi bangsa Arab, padahal Mesir bukan bangsa Arab. Mesir hancur. Irak hancur, aslinya bangsa Persia, mereka bukan bangsa Arab, juga hancur.
saat ini sudah mulai ada gerakan revolusi. Kita tidak berharap bangsa ini ada revolusi seperti mereka. Kasihan rakyat kecil yang cari makan. Kita adakan revolusi yang semut, yang halus. Dengan cara apa? Kita cerahkan bangsa ini. Itulah gerakan yang kami mulai dengan ini kata Waikeng dan juga channel YouTube Masyarakat Bangsa Jadi. Kami cukupkan sampai di sini dulu. Mulai wonten Pak Pitun atur kirang pun suposito kula nyuwun pangsal matur nuwun. Rahayu.